sebagai kepala badan saya membutuhkan saran, pandangan dari Pak Suhardi Alyus dan setelah itu dari Pak Yunus Husen yang merupakan bagian dari Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman Ilegal PMI. Silakan Pak Suhardi Alyus. Baik Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk sekalian. Yang saya hormati Kepala BP2MI dan seluruh hadirin sekalian termasuk jurnalis. Saya pribadi tentunya mengapresiasi langkah-langkah yang dikerjakan oleh Kepala BP2MI. Beberapa saat yang lalu saya diminta untuk bertindak sebagai salah satu pengarah di BP2MI. Tentunya sama pertanyaannya dengan teman-teman jurnalis yang tadi disampaikan. Apakah kita akan serius? Yakinkah kita menghadapi itu semua? Karena sudah sekian lama ini proses berjalan. Dan komitmen itu kita lihat sama Pak Benny Ramdhani ini. Oleh sebab itu saya ingin bergabung. Dan juga jangan sampai, juga seperti pertanyaan Pak jurnalis tadi Pak Benny, jangan sampai nanti semangat pertama tapi nanti lama-lama menghilang begitu. Karena saya mantan Kabar Eskrim tahu persis bagaimana backup dan komitmen kepala itu sangat menentukan arah dan tindak lanjutnya. Dari beberapa kasus ya yang kami ikuti kemarin dan sekarang ada 2 kasus baru lagi, kita melihat bahwa contohnya di Saudi Arabia dari 52 itu 31 ilegal, 21 yang legal. Kemudian ada 7 akan berangkat ke Kamboja dan sebagainya. Artinya untuk mereka yang ilegal tentunya tidak punya perlindungan yang maksimal di negara tujuan. Dan sekarang kita sudah mendapatkan nih dari yang Saudi Arabia, sudah mendapatkan korbannya sudah jelas. Perusahaannya dengan jelas disampaikan, sebagaimana tadi rekan-rekan wartawan. Sudah bisa kita usut. Oleh sebab itu, Mas Benny, kita akan mendukung sepenuhnya supaya ini tuntas. Ya. Tugaskan perwakilan-perwakilan Polri yang ada di situ yang kurang lebih 10 orang kemarin waktu kita berikan briefing, tugaskan sama mereka. Kawal kasus itu, ya sudah ada apa lagi yang kurang? Pelapornya, korban sudah ada, pelakunya sudah ada, keterangan sudah ada, bukti sudah ada, tidak ada keraguan untuk itu. Tanam komitmen itu. Kita akan ikut bicara, ikut ke kawal masalah ini. Ini harus ada efek kejutnya. Perusahaan-perusahaan itu jangan dimain-mainkan aja, didiam-diamkan saja. Nah, oleh sebab itu ini perlu kita lihat. Dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 kan kita lihat itu. Ada pelaku yang perorangan, ada pelaku korporasi, ada kelompok dan sebagainya, termasuk pelaku terhadap anak. Kita bisa terapkan semua itu. Termasuk yang ke Kamboja ini percobaan. Ya. Saya mendukung sekali apa yang disampaikan Pak Benny. Nanti kita langkah-langkah yang dihilir ini kita harus tuntas. Di samping itu nanti ada upaya juga dalam perlindungan di hulu kita juga bermain nanti untuk memberikan penjelasan bahwa teman-teman yang mau berangkat itu kalau ilegal tidak akan dapat perlindungan maksimal dan kita berhadapan sama kelompok-kelompok yang sudah mendulang keuntungan banyak ini. Betul, saya sependapat dengan Pak Benny ini. Ya, tadi pesiwar itu yang di Taiwan tadi itu. Ya, orang-orang sudah memanfaatkan keuntungan-keuntungan itu udah mulai panik dia. Sedangkan yang badan resminya udah jelas tuh tidak ada itu. Jadi itulah yang kita hadapi fenomenanya, kita berhadapan dengan masalah-masalah yang aktual gitu. Dan kita akan mengawal sepenuhnya Mas Benny ya, dengan seluruh kemampuan atau pengalaman yang kita punya dan kita kawal semuanya. Tugaskan polisi itu tuntaskan. Ada tetapkan mungkin satu kasus dikawal 2-3 polisi di situ. Sehingga dia bisa terus berdiskusi dan pastikan masuk dalam ranah pidananya. Sehingga dihukum dia. Kemudian buka semuanya ke publik. Ya, biar tahu, jangan main-main lagi semuanya nih. Saya sependapat tadi, bisa saja mungkin kalau tangkapannya di Sumatera Utara sih untuk mengefisiensikan itu ditangani tapi harus jelas untuk kepentingan pemeriksaan dan sebagainya. Itu bisa dikoordinasikan di bawah koordinasi Barreskrim Polri. Nah, sekarang ada kelebihan yang bagus sekali yang di teman-teman jurnalis ya. Bagaimana Pak Benny Ramdhani proaktif. Beliau menugaskan bagian compliance-nya itu untuk berpatroli ya. Di cyber, itu kan cyber itu dapatnya kan di YouTube dan sebagainya, keluhan-keluhan masyarakat yang berkaitan masalah perdagangan orang itu disampaikan di situ sehingga ditangkap itu sama Pak Benny secara proaktif. Ini semangat yang luar biasa yang harus kita pertahankan, kita dukung semuanya. Nah, kita minta pada rekan-rekan wartawan, jurnalis juga jangan sungkan terus kawal kasus ini. Dan kita pada aparat di dalam juga kita minta sama Pak Benny untuk kuatkan Pak, rapatkan barisan, tidak ada lagi main-main gitu. Karena kalau kita main-main di sini sudah ada nih dalam pasal-pasal ini undang-undang perdagangan orang, pejabatnya pun bisa kena nih, ya. Pejabatnya dan sebagainya ada sanksinya kok, ya. Jadi artinya kalau dia bisa bermain-main gitu bisa kena juga pidananya. Kita kalau perlu kita coba sebagai efek kejut, kenapa tidak gitu? Kita ingin betul-betul membereskan masalah ini gitu. Jangan sampai ada lagi keluar lagi tenaga
pahlawan devisa kita yang keluar tanpa perlindungan maksimal lewat ilegal itu. Ya, semua bisa kita kenakan pasal-pasal, Bapak bisa lihat di dalam Undang-Undang 21 2007 itu. Semuanya ada lengkap. Ya, pelakunya yang perorangan, yang korporasi bisa Mas Beni, tim ahlinya, tim hukumnya bisa melihat buka itu semuanya. Ya. Bisa membuktikan kok kita. Apa yang tangkapan dari Pak Beni kemarin ini sudah masuk tuh deliknya. Sudah masuk bukti-buktinya, panggilin semuanya, proses pidana secepat kilat langsung. Ya, kita dukung sebagai efek kejut dulu itu. Nanti baru kita tatanya, kita bidang pencegahan kita bisa komunikasikan di hulu. Nah ini kami bersama-sama teman-teman dari yang tim pengarah, ada Pak Maksota, ada Pak Yunus Hussein, kemudian ada Pak Marjuki Darusman. Ini akan senantiasa Mas Beni kami mendampingi, pelihara terus semangat Mas. Saya akan dengan teman-teman akan mendukung sepenuhnya. Kita akan turunkan semua kemampuan dan apa yang bisa kita bantu untuk membutuhkan Mas Beni. Mungkin ini dapat kami sampaikan Mas Beni. Kami kembalikan ke Mas Beni. Terima kasih Pak Suhardi Alyus. Sangat memotivasi kami, memberi semangat kepada kami. Ya.